Presiden Prabowo memastikan Badan Pengelola Investasi Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Setidaknya aset 7 perusahaan plat merah akan dikelola Danantara. Bagaimana kemudian memastikan pengelolaan aset ini dilakukan dengan transparan dan juga akuntabel, kita akan bahas bersama Direktur BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto, dan juga anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Darmadi dulu. Pak Darmadi, setelah disahkan revisi Undang-Undang BUMN dan tampaknya dalam 1-2 pekan ini Presiden kemudian beberapa kali menyampaikan kepada publik tentang Danantara ini. Tapi kemudian muncul juga sebelumnya kekhawatiran adanya tumpang tindih. Tapi dari sisi regulasi sendiri, bagaimana kemudian kita bisa melihat ada pemisahan yang jelas antara Kementerian BUMN dan Danantara ini dalam hal pengelolaan aset? Saya pikir Undang-Undang BUMN ini sudah membagi cukup jelas. Jadi nanti Kementerian BUMN dalam hal ini Kementerian BUMN berfungsi sebagai regulator, ya, dan kemudian pelaksananya ada di BPI Danantara. Jadi nanti Menteri Keuangan berfungsi sebagai Ketua Dewan Pengawas di Badan Danantara. Sedangkan anggota-anggotanya ada pejabat Kementerian Keuangan dan anggota-anggota lain dituju Presiden. Nah, kemudian ada Badan Penasihat juga yang berfungsi sebagai penasihat. Nah, BUMN sendiri berfungsi sebagai regulator, artinya dia menyiapkan banyak hal, termasuk RUPS, termasuk tata kelola keuangan, termasuk Key Performance Index, ya, dan banyak lagi, termasuk sebagai pemegang saham Dwi-Warna Seri A, dia berhak untuk mengangkat direksi dan komisaris dengan persetujuan Presiden. Nah, pembagian di badan pengelolaan operasional dan investasi dan aset akan dilaksanakan oleh BPI Danantara. Nah, Undang-Undang BUMN ini karena sudah jadi undang-undang ya, dia sudah membagi sangat detail terhadap pembagian ini. Saya pikir tumpang tindih akan sudah diantisipasi gitu dalam undang-undang ini. Oke, Pak Toto sepakat dengan itu karena Pak Toto juga sempat dilibatkan ya untuk membicarakan mengenai revisi undang-undang ini. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran, ada 7 BUMN kemudian yang masuk dalam Danantara dikelola, ada aset awal di sana, tapi kemudian kita tahu juga ada fungsi-fungsi lain dari Kementerian BUMN untuk mengelola BUMN lainnya. Ya, kalau kita lihat baca undang-undangnya yang sudah disetujui itu, kan memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Darmadi ya, bahwa ada pekerjaan eksekusi yang akan dikerjakan oleh BPI Danantara, sementara pekerjaan pengawasannya itu akan diberikan kepada Kementerian BUMN. Sehingga Kementerian BUMN dalam undang-undang tadi sebetulnya akan menjadi Ketua Dewan Pengawas dengan anggota Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, dan satu pejabat lagi yang akan ditunjuk ya. Sehingga dari segi governansi apa tata kelolanya, sebetulnya nanti executing agency akan diawasi oleh pihak pengawas yang berisi tadi para pihak tadi ya, termasuk juga diperkuat dengan Kementerian BUMN memiliki selembar saham seri A-nya. Itu artinya adalah bahwa kalau kemudian nanti dalam proses implementasi dari seluruh corporate action yang akan dikerjakan oleh BPI Danantara, kalau ada hal-hal yang dianggap tanda petik misalnya ya bertentangan dengan kepentingan negara, maka kemudian negara lewat Kementerian BUMN bisa mengeksekusi selembar saham seri A-nya. Sehingga dalam konteks ini menurut saya tata kelola bisa berjalan dengan baik karena jelas siapa yang bertugas sebagai badan pelaksananya, siapa yang bertugas sebagai pengawasnya. Nah, ini menurut saya yang perlu disinkronkan nanti mungkin dalam implementasinya lebih lanjut ya. Mungkin diatur dalam PP terkait dengan soal ini. Itu adalah bagaimana kemudian nanti hal-hal terkait dengan misalnya nih transition periodnya dari tadinya implementator ada di Kementerian BUMN sekarang dipindahkan ke BPI Danantara. Bagaimana proses itu berlangsung dengan cukup baik misalnya begitu ya. Sehingga yang namanya BUMN kan harus terus jalan ya. Bahwa pengelolanya di atasnya berubah kan ya itu perkara yang berbeda. Tapi kalau semuanya ingin jalan tetap dengan pace ritme yang sama seperti saat ini, maka menurut saya proses transisinya harus segera dijalankan dengan juga cukup baik begitu ya. Sehingga tidak mengganggu aksi korporasi yang akan dijalankan oleh masing-masing BUMN tadi. Oke, jadi proses transisinya itu catatan Anda. Tapi yang kemudian ramai dibicarakan adalah bagaimana kemudian ini menjadi badan yang langsung di bawah Presiden. Saya ke Pak Darmadi lagi, bagaimana kemudian pembahasannya saat itu ketika ini kemudian berada langsung di bawah Presiden, pengawasannya tidak melibatkan DPR? Jadi gini, Pak Elvira,
Komisi 6 dalam rapat-rapat beberapa hari yang dalam tingkat waktu yang cukup memakan waktu, kita melihat latihan di Komisi 6 bagaimana 6 ya, bagaimana cara ini kita kan menciptakan suatu yang raksasa yang mengelola aset hampir 15.000 triliun rupiah, ya, di mana di dalamnya tentu harus hati-hati. Nah, di dalam itu kita memperkuat pengawasan dalam rapat panja BUMN. Artinya apa? Walaupun presiden itu kan sibuk sekali, nggak mungkin sangat detail dalam pelaksananya. Pelaksanaan dilimpahkan kepada BPI dan Antara, baik operasional maupun investasi. Kan nanti ada holding operasional dan holding investasi. Dua-dua nanti itu semua aset BUMN, bukan hanya 7 BUMN, tapi semua aset BUMN dikelola oleh BPI dan Antara tersebut. Dalam undang-undang tersebut demikian. Kita khawatir kalau ini tidak dikontrol, nanti kita takutnya melahirkan suatu badan yang menjadi monster, ya. Jadi maunya ini jadi suatu badan yang memang mampu menciptakan, membuat masyarakat itu lebih sejahtera gitu. Jadi mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pengawasannya selain BUMN, itu hampir semua aksi-aksi korporasi yang strategis itu harus dikonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN, begitu. Sehingga dari mulai RKAP, privatisasi, restrukturisasi, hapus tagih, hapus buku, semuanya harus dilaporkan dan dikonsultasikan ke DPR, sehingga nanti DPR akan melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap badan dan Antara ini. Jadi walaupun nanti powernya besar dan nanti semuanya dia lapor ke presiden, nah, takutnya nanti presiden kan terlalu banyak tugas. Nah, kita juga ikut mengawasi secara ketat begitu. Jadi saya pikir saya setuju bahwa badan ini sangat besar sekali, harus dikontrol, harus diawasi, supaya badan ini memang berguna buat masyarakat, buat kesejahteraan masyarakat. Kalau dikontrol dengan baik, semua pengawasan berjalan dengan baik, saya yakin data Antara ini akan berhasil cukup baik, apalagi ngelola dividennya yang katanya sampai 300 triliun. Tapi saya koreksi di sini, dividen yang kita sepakati di DPR saat itu untuk tahun 2024 itu hanya 90 triliun. Ini kita belum bertanya kepada menteri, apakah sudah ada target kenaikan dari 90 triliun menjadi 300 triliun. Jadi termasuk efisiensi sebagainya nanti akan dilakukan oleh Dana Antara ke beberapa puluh proyek strategis. Jadi pengawasannya saya pikir akan berlangsung cukup ketat, Mbak Elvira. Oke, Pak Toto, pengawasan tadi dari Komisi 6 mengatakan akan ketat, tapi kemudian ada yang bertanya-tanya, ada yang mengatakan misalnya ketika ini memang di bawah presiden tidak melibatkan pihak-pihak tertentu yang lain, cawe-cawe politiknya akan berkurang. Tapi di sisi lain diharapkan memang pengawasan yang lebih maksimal dari berbagai pihak ini dilakukan. Pak Toto, perspektif Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kita bisa melihat kepada struktur organisasi sejenis ya. Misalnya kalau kita lihat Super Holding Khazanah di Malaysia ya, itu chairman-nya Khazanah itu ex officio memang Perdana Menteri ya. Jadi siapapun Perdana Menterinya dia akan menjadi chairman dari Khazanah. Artinya adalah bahwa CEO Khazanah itu bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri dengan harapan tentu intervensi-intervensi yang tidak diperlukan dari pihak manapun kemudian bisa ditahan ya. Karena yang menjadi bos tertingginya kan sebetulnya dalam konteks tadi presiden sebetulnya. Nah dalam konteks di Indonesia dan Antara ini kan juga dalam undang-undang disebut ya bahwa kemudian badan pengelola dan Antara ini bertanggung jawabnya juga langsung kepada presiden. Tentu ini dengan harapan bahwa kemudian power mereka akan cukup kuat untuk menghindarkan ya kemungkinan-kemungkinan intervensi dari berbagai pihak yang dianggap tanda petik tidak cukup proper begitu ya untuk membantu bagaimana dan Antara bisa membuat kinerja yang paling baik. Sehingga dalam sisi ini menurut saya dengan pertanggungjawaban langsung tadi maka hubungan relasi yang harus dibangun ya oleh BPI dan Antara dalam konteks ini harus betul-betul bagus ya sehingga mereka bisa menggunakan kekuatan ini sebagai power mereka untuk menghadapi para stakeholders yang kira-kira nanti kalau kemudian memiliki tujuan-tujuan lain di luar apa yang diinginkan oleh BPI dan Antara begitu ya. Dan juga dalam konteks kemudian bahwa ada
hubungan langsung dengan presiden, juga ada pengawasan oleh pihak Kementerian BUMN sebagai pengawas, sehingga yang lebih penting juga adalah bagaimana dibangun hubungan yang kira-kira betul-betul harmonis begitu ya. Jadi jangan sampai nanti justru yang terjadi adalah seolah-olah kesannya ada persaingan begitu ya di antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Karena dalam undang-undangnya sudah di-state dengan jelas ya, siapa sebagai pengawas, siapa sebagai badan pelaksana. Saya kira hal-hal semacam itu yang harus nanti dalam implementasinya dijaga, sehingga keinginan kita untuk bisa kemudian menghasilkan lebih banyak BUMN yang lebih punya daya saing dengan keberadaan BPI Danantara ini bisa terwujud begitu. Ini menjadi salah satu tantangan transisi, kemudian tadi ada kekhawatiran persaingan antara Kementerian BUMN dan Danantara. Siapa yang kemudian bisa mengarahkan selain Presiden tentunya, karena kita tahu tadi Pak Darmadi mengatakan bahwa Presiden sangat sibuk gitu, tapi ini juga akan di-launching 24 Februari. Celah-celah seperti ini bagaimana kemudian menyiasatinya? Kalau menurut saya sih kan kita lihat dalam undang-undang tadi ya, bahwa selain pertanggungjawaban bosnya langsung presiden, kan juga Danantara masih harus koordinasi juga, misalnya dengan DPR lah misalnya ya. Kan mereka harus memiliki RKAP yang disetujui oleh DPR. Tentu bisnis plan ini menjadi landasan, menjadi referensi bagaimana Danantara akan bergerak setahun ke depan misalnya ya. Jadi kalau bisnis plannya udah bisa dilihat, berarti kalau kemudian ada aksi korporasi yang keluar dari bisnis plan yang sudah dibuat, kan tentu itu bisa dipertanyakan. Jadi DPR juga bisa berperan cukup aktif begitu ya. Ada juga misalnya nanti koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kaitannya dengan misalnya berapa target dividen atau berapa jumlah PMN yang mereka harus tentu siapkan misalnya kalau itu diperlukan. Nah, saya kira juga ini koordinasi yang harus dilaksanakan, sehingga kemudian pengawasan saya kira bukan hanya langsung presiden, tapi juga lewat alat-alat pengawasan lainnya, baik DPR maupun kementerian terkait. Saya kira itu bisa membuat Danantara betul-betul dalam proses pengawasan yang relatif cukup oke begitu. Baik, di luar pengawasan sendiri kita tahu ini adalah badan yang baru di Indonesia, Danantara ini. Saya ke Pak Darmadi, bagaimana kemudian Anda melihat dampak ini? Apakah mungkin saja nanti ada perubahan model bisnis BUMN setelah diluncurkannya Danantara, apakah berdampak ke sana juga? Saya pikir bisnis model bisnis ini kan dinamis ya. Kita tentu akan mengkaji bisnis model yang ditawarkan oleh BUMN setiap kali ada perubahan begitu. Jadi kita akan membuat BUMN ini, undang-undang BUMN ini, agar BUMN bisa bergerak lincah. Karena selama ini BUMN kan banyak yang kritik bahwa tidak lincah sehingga tidak bisa berkembang lebih pesat. Batasi terutama undang-undang. Makanya undang-undang BUMN ini dibuat menjadi lex spesialis. Ini yang perlu diingatkan bahwa di sini Presiden itu sudah memkuasakan kepada badan dan Kementerian BUMN, tidak kepada Kementerian Keuangan lagi. Sehingga dia berlaku lex spesialis, semua undang-undang yang mengatur tentang perbendaan negara, keuangan negara, maupun yang lain itu sudah tidak berlaku sejak BUMN ini berlaku. Nah, dengan adanya bisnis model nanti yang baru sesuai dinamika antisipasi dinamika global, tentu kita juga sudah mengatur bahwa nanti bisnis model ini juga akan dikontrol baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh DPR nanti. Nah, kita harapkanlah bahwa Danantara ini kalau nggak dikontrol memang bahaya, Pak Elvira. Jadi kalau nggak dikontrol, nggak diawasi, saya pikir akan cukup bahaya. Nah, yang penting itu pengawasannya akan kita lebih tegas, ya, sehingga nanti konflik-konflik yang mungkin timbul di awal-awal, ya, itu bisa terjadi, bisa diminimize begitu dalam pergerakan selanjutnya. Jadi jangan lupa bahwa Mbak Elvira, Presiden itu hanya melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada badan, tidak semuanya. Karena sebagian lagi ada di Kementerian BUMN. Jadi ini yang harus dilihat dengan jelas begitu. Nah, saya pikir saya optimis bahwa dengan pengawasan yang baik, implementasi yang baik, saya pikir Danantara akan berkembang menjadi sangat besar dan akan memberi sumbangsi bagi perekonomian nasional begitu, Pak Elvira. Baik, semangatnya seperti itu, dan sekarang kita berbicara mengenai siapa yang kemudian menjadi nahkoda nanti di Danantara. Sejumlah nama sudah beredar, ada nama Pak Rosan di sana, kemudian ada nama Pak Nusahrir juga di sana. Saya ke Pak Toto, catatannya untuk dua tokoh ini, karena ini yang santer beredar, nama-nama yang kemudian akan mengisi posisi bos Danantara. Ya, kalau menurut saya yang paling penting untuk menjadi pemimpin di Danantara ya,
tentu harus sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan ya. Ini kan kelolaan dana investasi atau asetnya kan lumayan luar biasa besar ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah apakah pertama dia memiliki kompetensi yang cukup ya dalam konteks memiliki pengalaman ya, memiliki experience yang cukup, exposure yang cukup dalam pengelolaan dana investasi yang cukup besar begitu ya. Kedua juga tentu terkait dengan soal integritas ini yang paling penting juga ya. Bahwa orang yang nanti ditunjuk tentu memiliki integritas yang dianggap sudah cukup oke sehingga kemudian orang percaya bahwa Danantara akan dibawa ke arah yang benar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan lah begitu ya. Dan saya kira yang lebih penting lagi dari semua itu semua adalah bahwa kemudian acceptance di publiknya juga cukup tinggi ya. Sehingga tinggal kita cek apakah kemudian dengan profil dari dua orang yang tadi disebutkan tadi, dari segi penerimaan di marketnya apakah sudah cukup oke apa tidak, dan kemudian yang penting juga kalau kita perhatikan adalah bahwa atas penunjukan ini nanti betul-betul orang yang akan ditunjuk tadi betul-betul memang sudah dalam tanda petik itulah the best yang akan dianggap bisa memimpin Danantara ke depan dengan lebih baik ya. Karena bukan cuma sekedar mengelola aspek bisnis komersialnya saja, tapi juga Danantara juga memiliki satu fungsi yang lain, bagaimana dia bisa menjadi kendaraan investasi yang betul-betul tangguh, sehingga bisa membawa BUMN Indonesia bukan hanya saja sebagai pemain di lokal, tapi juga bisa menjadi pemain global. Sehingga tentu nama-nama yang akan ditunjuk itu harus betul-betul memiliki kompetensi yang seperti tadi saya sampaikan. Oke, tidak masalah profesional atau dari partai politik? Ya, saya kira normalnya tentu ya harus kita cek ya bahwa kemudian profesional sepanjang dia memang sudah memiliki exposure yang cukup. Kalau dia kemudian memiliki misalnya latar belakang, background partai politik, tentu dia harus nonaktif ya. Kan saya kira syarat-syaratnya juga sudah ditetapkan dalam peraturan yang lama di Kementerian BUMN. Misalnya pada saat seseorang ditunjuk menjadi direksi di RUT di BUMN juga tentu dia harus, kalau dia terafiliasi dengan parpol, tentu dia harus nonaktif ya. Sehingga kemudian dia betul-betul bisa mencurahkan seluruh waktunya dengan tanda petik kepada institusi yang nanti kemudian mereka akan kelola ke depannya. Oke, baik. Saya ke Pak Darmadi sebagai penutup, pertanyaan yang sama, kriteria seperti apa kemudian karena ada beberapa nama bursa yang sudah beredar? Saya pikir gini, memang tadi yang disebutkan Pak Toto sudah benar bahwa kriteria kompetensi menjadi sangat penting sekali, ya. Kemudian kriteria integritas itu juga sangat penting, karena kalau pemilihannya nanti yang dipilih itu kepala badan ataupun direktur utama daripada holding investasi maupun holding operasional yang membawahi banyak sekali BUMN itu tidak benar, nanti bisa saja terjadi nanti moral hazard atau abuse of power di sana. Nah, ini yang kita takutkan, makanya ada pengawasan yang sangat ketat nanti terhadap Danantara. Nah, sejauh bahwa mereka itu mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi, saya pikir dengan experience yang banyak juga, saya pikir mereka semuanya bisa jadi nominasi yang bagus sekali. Yang penting gini, orang-orang ini kan yang kita takutkan kan intervensi politik. Kalau intervensi politik ini negatif, ya kemudian mereka dibawa bayang-bayang politik, orang-orang itu, ya nanti akan rusak, percaya deh, Danantara ini akan rusak. Tapi kalau dikelola secara profesional, saya kok optimis ya. Ini akan seperti Temasek ataupun Kasana di Malaysia, Temasek di Singapura, dan lain-lain. Saya pikir kita akan jauh lebih besar begitu, dengan aset yang begitu besar. Jadi, udahlah. Saya pikir Presiden nanti saya yakin akan memilih yang terbaik. Tentu dia memperhatikan juga Presiden nanti, ya supaya tugas-tugas Presiden juga kan nggak mungkin detail setiap hari di Badan Danantara ini. Begitu banyak tugas Presiden. Jadi ingat, salah memilih maka tentu akan akibatnya akan buruk dan bukannya menjadi penyelamat bagi rakyat Indonesia, tapi menjadi monster iblis yang destruktif bagi perekonomian nasional. Nah, ini saya tekankan betul sebagai anggota Komisi 6 ya, yang juga membuat undang-undang ini. Kita dari awal sudah wanti-wanti kepada pemerintah, mohon, karena kita tahu Mbak Elvira bahwa lembaga politik kita, lembaga ekonomi kita itu banyak sekali yang parasitik sama ekstraktif. Artinya apa? Lembaga politik yang nggak efisien, yang high cost ekonomi dan sebagainya. Ini yang memang menjadi ketakutan juga kita membuat Danantara ini. Tapi dengan berbagai pengawasan, level-level pengawasan yang sangat ketat, saya yakin Danantara akan bergerak maju dan bisa ikut membantu kesejahteraan rakyat begitu.
Baik, harapannya seperti itu, kita kawal bersama. Kita lihat siapa nanti yang akan menjadi nahkoda di Danantara 24 Februari nanti Ya. akan disampaikan oleh Presiden. Terima kasih Pak Darmadi, terima kasih Pak Toto sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih.